Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah. La haula wa la quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana, innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Teman-temanku para Octolovers dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat-sahabatku Octolovers dimanapun kalian berada, ada sebuah kisah di dalam Sahih Bukhari maupun Muslim yang diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwa ada seorang laki-laki yang telah berbuat dosa. Dosanya ini tidak main-main. Dia telah membunuh 99 orang. Lalu dia bertanya kepada seorang pendeta. Dia berkata, "Wahai pendeta, aku ini sudah melakukan dosa. Aku ini sudah membunuh 99 orang. Apakah tobatku akan diterima?" Kata si pendeta menjawab, "Tidak bisa, dosamu tidak akan bisa diampuni. Dosamu itu terlalu besar." Lalu, tanpa pikir panjang, si pemuda ini membunuh si pendeta tersebut dan menggenapkan jumlah orang yang dibunuhnya menjadi 100 orang. Lalu dia bertemu lagi dengan seorang yang berilmu. Dia bertanya, "Wahai Fulan, aku ini seorang yang sudah berdosa, telah membunuh 100 orang. Apakah mungkin tobatku akan diterima?" Kata si orang alim ini, "Ya, tobatmu akan diterima. Sekarang kamu pergilah ke kampung sebelah. Di sana kamu bisa menjadi orang yang lebih baik dari sebelumnya. Karena di sana orang-orang salehnya banyak." Lalu dia menuju ke kampung yang ditunjuk oleh si alim tadi. Baru setengah perjalanan, si pemuda ini meninggal. Nah, pemuda ini menjadi rebutan, istilahnya. Menjadi rebutan antara malaikat rahmat dan malaikat azab. Kata si malaikat rahmat, "Ini bagianku. Dia ini ingin bertaubat. Dia ingin menuju ke kampung sebelah ini yang orangnya baik-baik ini." Kata si malaikat azab, "Tidak, dia masih di tempatku. Dia masih di kampung di kampungnya semula." Lalu terjadilah percekcokan antara malaikat rahmat dan malaikat azab. Lalu Allah pun mengutus seorang malaikat yang berwujud manusia. Lalu si malaikat ini berkata, Sudah, kalian tidak usah bertengkar. Sekarang kalian ukur. Lebih dekat mana dia menuju? Ke kampung yang sebelumnya
atau ke kampung yang ia tuju. Maka mereka pun sama-sama mengukur, dan ternyata setelah diukur, ternyata si pemuda ini lebih dekat kepada kampung yang ia tuju, kampung yang mana ia ingin menjadi orang yang lebih baik, kampung yang ada orang-orang solehnya. Sebelum ia menuju ke kampung sebelah, si alim tadi berkata, "Pergilah ke kampung sebelah, sembahlah Allah bersama mereka, dan jangan kamu kembali lagi ke kampungmu." Padahal malaikat rahmat dan malaikat azab ini sudah bercekcok. Kata si malaikat rahmat, dia ini datang dengan hati yang bertaubat. Dia ingin bertobat, ingin berubah. Lalu malaikat azab berkata, sesungguhnya dia ini belum berbuat amal kebaikan satupun. Tapi apa? Allah menunjukkan bukti bahwa ia maha pengampun lagi maha penyayang. Setelah diukur, ternyata benar. Dia memang menuju ke kampung yang banyak orang-orang solehnya. Kampung yang mengantarkan dia menuju ampunan dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Oleh dari itu, kita sebagai manusia jangan merasa diri kita banyak dosa, sebab Allah Subhanahu wa taala akan selalu mengampuni kita kapanpun dan dimanapun. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Az-Zumar surat 39 ayat 53. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Yang artinya, katakanlah Muhammad, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap dirinya sendiri, janganlah sekali-kali kalian berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya dialah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Lalu Allah pun mengajak di ayat berikutnya, ayat 54, wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli ayyatiyakumul azab tsumma la tunsarun. Dan kembalilah kepada Tuhanmu dan berserah dirilah kepadanya sebelum azab datang kepadamu, lalu kamu tidak akan ditolong. Mudah-mudahan di 10 hari terakhir Ramadan ini kita menjadi orang-orang yang mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dan menjadi orang-orang yang dibebaskan dari api neraka. Amin amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya hanya dari Allah dan yang salah datangnya dari diri al-fakir pribadi. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Wallahul hadi ila siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.